Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu, baru membaca doa sebelum belajar. Bahasa monggo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ibu absen ya hari ini. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Anak izin, Bu. Ya. Siapa lagi? Ya, alhamdulillah ya, bisa masuk semua, hanya satu yang izin. Anak-anak, sebelum masuk pada materi, silakan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu ya. Nanti digarisbawahi kata-kata yang penting. Oke, Ibu mau bertanya. Tadi malam siapa yang sudah belajar? Saya Bu. Dan materinya apa hari ini? Bersuci dari najis dan hadas. Oke, berarti semua sudah sedikit paham ya. Nanti akan kita ulas lebih jauh lagi. Anak-anak silakan disimak ya. Kita akan masuk pada pengertian najis dan hadas terlebih dahulu. Jadi, Ibu akan mengulas sedikit. Najis itu berasal dari bahasa Arab yang berarti antajesu atau an-najisu, yang berarti sesuatu yang kotor atau menjijikkan atau sesuatu yang tidak bersih. Kemudian, najis menurut istilah adalah suatu benda yang mengotori tubuh atau pakaian manusia yang menghalangi sahnya kita untuk beribadah kepada Allah. Kemudian, kita masuk juga pada pengertian hadas, yaitu hadas secara bahasa adalah sesuatu hal yang baru. Kemudian, hadas menurut istilah adalah suatu keadaan yang menjadikan manusia tidak sah menurut agama untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jadi antara najis dan hadas ini ada perbedaannya. Kalau najis itu adalah dari luar tubuh kita, maksudnya sesuatu kotoran atau yang tidak suci yang mengenai tubuh kita atau pakaian kita. Sementara kalau hadas itu yang keluar dari tubuh manusia, dari hubul maupun dubur, kemudian dari
lubang-lubang yang lainnya. Jadi anak-anak, hadas itu sesuatu yang hadas itu dari tubuh kita, sementara najis itu dari luar tubuh kita. Kemudian antara kotor dan najis itu juga beda. Kalau kotor itu belum tentu najis, sementara najis itu sudah pasti kotor dan sudah pasti tidak suci. Kemudian juga menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Anak-anak, dalam pembahasan najis dan hadas ini, Ibu mau menerapkan strategi reading aloud. Reading aloud. Jadi, strategi ini Ibu nanti akan menyuruh kalian membaca bacaan sedikit, nanti Ibu akan mengambil poin pentingnya, kemudian menjelaskan sedikit ya. Jadi, untuk yang pertama, kita masuk pada dasar hukum bersuci. Untuk yang pertama, silakan Mas Endra dibaca dasar hukum yang pertama. Adalah Quran Surat Al-Mudaththir, surat ke-74 ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyabaka fatahhir. Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 74, surah keempat. Kemudian silakan dilanjut pada sabda Nabi Muhammad ini. Kemudian baca artinya saja. Apabila kamu datang ke tempat saudara-saudara kamu, hendaklah kamu perintah atau perbaiki kendaraan dan pakaianmu, sehingga kamu menjadi perhatian di antara manusia, karena Allah tidak suka perbuatan keji dan juga keadaan yang tidak teratur. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Al-Hakim, Al-Baihaqi dari Shalal bin Hanjalisah. Ya, anak-anak, nanti kalau teman kalian membaca, kemudian ada yang salah, bisa diperbaiki bersama-sama ya. Bukan hanya ibu saja, tapi anak-anak juga. Kemudian kita masuk pada macam-macam najis dan cara mensucikannya. Untuk yang pertama, silakan Mbak Apri untuk membacanya. 1. Najis mukhafafah. Mukhafafah adalah najis yang diringankan, seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Stop, Mbak. Bentar ya. Saya akan garis bawahi terlebih dahulu. Yang pertama adalah najis mukhafafah. Mukhafafah. Ini kata kuncinya adalah najis ringan. Biar nanti teman-teman itu ingat. Kemudian cara mensucikannya gimana? Cara mensucikan cukup dengan memercikan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya, jadi najis mukhafafah ini bila kalian, misalnya ya kalian itu lagi ngajak adik kalian, tiba-tiba kalian itu kena air kencingnya, misalnya di bagian ini ya, tinggal kalian ambil air, kemudian dipercikan saja sampai benar-benar itu hilang baunya, kemudian juga hilang warnanya, sehingga kalian itu sudah bisa sah untuk menjalankan ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah najis yang kedua. Silakan Mas Uyi. Najis mutawasithah. Mutawasithah merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhafafah dan mughalladah, dan najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Ya, jadi najis mutawasithah itu kata kuncinya najis sedang. Najis sedang. Di sini nanti akan dibagi menjadi dua. Ada dua kan Mas Ugi? Sebutkan. A. Najis ainiyah dan B. Najis hukmiyah. Ya, jadi yang pertama adalah najis ainiyah. Jadi najis ini itu bisa dilihat oleh mata kita. Jadi misalnya tadi apa? Tai ayam gitu masuk pada najis ainiyah. Kemudian najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah najis yang tidak tampak seperti bekas kencing. Contoh-contoh najis mutawasithah hadi, maji, dan air wadi.
Oke, contohnya ada dua kan tadi, madhi dan ain wadi. Kemudian najis yang ketiga yaitu najis mughaladah. Coba Mas Rio bacakan. Najis mughaladah adalah najis yang diperberat seperti anjing dan babi. Termasuk najis ini adalah air liur kedua binatang tersebut, sperma keduanya, dan anak-anak dari hasil persilangan dengan hewan lainnya. Kemudian cara mensucikannya gimana? Cara mensucikannya lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian disuci dengan air bersih 7 kali dan salah satu najis dicampur dengan debu. Ya, jadi cara untuk mensucikan najis mughaladah itu dengan abu atau debu ya. Jadi misalnya kan itu 7 kali. Kalian bisa memilih 1 kali di awal maupun di akhir. Misalnya air itu bisa dicampur, debu itu bisa dicampur ke air. Kemudian baru air, terus debu, terus air, terus debu itu juga bisa. Kemudian kalau debu dicampur air terlebih dahulu, baru selanjutnya air juga bisa. Jadi cara mensucikannya harus dicuci juga ya. Kita lanjut ya. Kita akan membahas mengenai hadas. Hadas itu dibagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Coba Mas Hendra bacakan yang hadas kecil dan cara mensucikannya. 1. Hadas kecil dan cara mensucikannya. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Seseorang tersebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari 2 lubang, yaitu dubur atau kuburnya, atau buang air besar, buang air kecil, buang angin, menyentuh kembangan tanpa alas, tidur nyenyak dengan posisi miring atau tanpa tetapnya pinggul di atas lantai, termasuk sebab seseorang berhadas kecil. Ya, jadi hadas kecil itu jika kalian misalnya ya tiba-tiba kentut atau buang air kecil, itu cara mensucikannya dengan berwudu, atau nanti kalau kita tidak menemukan air, kita bisa bertayamum. Kemudian masuk pada hadas besar. Coba Mbak Apri yang bacakan. Hadas besar adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim karena sebab-sebab tertentu seperti haid dan nifas. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar disebut mandi janabat. Apabila berhalangan untuk mandi menggunakan air, mandi janabat bisa diganti dengan tayamum. Ya, jadi hadas besar tadi contohnya kan haid ya. Jadi seorang perempuan itu wajib ketika sudah berhenti haidnya, maka harus mandi wajib. Tata caranya bisa dilihat di buku ya, bisa dipelajari. Yang cowok juga bisa untuk mempelajari nanti buat istrinya. Kemudian kita masuk pada hikmah bersuci terhadap najis dan hadas. Jadi pembahasan yang terakhir adalah mengenai hikmah bersuci terhadap najis dan hadas. Itu ada 5 poin. Yang pertama adalah menyadari fitrah akan manusia. Jadi manusia itu kan awalnya suci. Jadi seseorang manusia itu difitrahkan pikiran untuk bersuci. Jadi jika ada sesuatu hal yang kotor, maka manusia dengan sendirinya akan membersihkan kotoran itu. Beda halnya dengan makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah menjaga harkat dan martabat sebagai manusia. Yang ketiga, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah menjaga harkat dan martabat agama Islam. Oke, anak-anak, mungkin pembahasannya sampai di sini dulu. Ibu akan menyimpulkan apa yang kita bahas tadi. Jadi, yang pertama tadi adalah mengenai pengertian najis. Tadi apa? Kalau kalian ingat, pasti najis itu adalah sesuatu yang kotor. Kemudian kalau hadas itu yang berasal dari luar tubuh manusia. Kedua-duanya sama, yaitu sama-sama menghalangi sahnya kita untuk beribadah kepada Allah. Ibadah apa saja? Ibadah sholat, ibadah yang lainnya.
Kemudian macam-macam najis. Tadi ada berapa anak-anak? 3. Yang pertama najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah tadi najis yang ringan. Kemudian najis mutawassithah, yaitu najis yang sedang. Cara mensucikannya juga cukup dicuci. Kemudian yang terakhir adalah najis mughaladhah. Najis apa? Kemudian hadas tadi dibedakan menjadi 2. Apa saja? Hadas kecil Dan hadas besar. Itu perlu diingat ya, karena pembelajaran yang selanjutnya Ibu mau mengulas sedikit tentang ini tadi. Kemudian anak-anak, untuk tugasnya kalian merangkum materi tadi dalam bentuk PPT maupun tulisan. Bagi yang tidak mempunyai komputer, ditulis di buku tulis. Kalau yang mempunyai komputer atau laptop, dibuat PPT. Nanti nilainya agak sedikit berbeda ya. Kemudian hari ini Ibu rasa cukup. Apabila Ibu dalam mengucapkan kata-kata ada yang salah, mohon dimaafkan ya. Iya, Untuk hari ini sebelum penutup, mari kita baca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walasri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.